Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puja, puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang telah banyak melimpahkan nikmat karunia dan barokahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan curahan nikmat karunia dan barokahnya itu pada siang hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan rukuk dan sujud, menghambakan diri semata kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan kewajiban kita selaku mukmin, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini, Allah akan menambahkan kekuatan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi pagi kita melaksanakan salat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah ini. Hadirin waktu iman, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada tanggal 10 Zulhijjah ini, kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa saudara-saudara kita dari berbagai penjuru dunia, umat Islam yang berkesempatan dapat memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka kemarin telah selesai melaksanakan puncak ibadah haji dengan melaksanakan wukuf di Arafah. Kemudian pada maghrib mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah sampai dengan subuh. Setelah subuh mereka melanjutkan dan singgah di Masy'aril Haram untuk berdoa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, lanjutkan perjalanan menuju ke Mina. Dan hari ini pada saat ini mereka pagi sudah berada di Mina, waktu pagi di sana, karena selisih kita 4 jam. Dari Mina mereka ke Jamarat, melempar Jumratul Aqobah, dan kemudian melanjutkan perjalanan untuk melaksanakan tawaf ifadah. Kemudian terus mereka kembali ke Mina sampai dengan tanggal 12 untuk melaksanakan nafar awal, bisa kembali ke Mekah, atau sampai dengan tanggal 13 nafar akhir baru kembali ke Mekah. Mudah-mudahan kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur. Saudara-saudara kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menunaikan, untuk kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
Dan kita di tanah air kita masing-masing pada tanggal 10 Zulhijjah pagi tadi kita sudah melaksanakan yaitu sholat Idul Adha di tempat kita masing-masing di tanah lapang. Dan insya Allah karena mungkin seperti di masjid ini bertepatan 10 Zulhijjah hari Jumat, sehingga yang biasanya setelah Idul Adha dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, tapi banyak tempat lain pun karena mengingat pelaksanaan hari Jumat maka kebanyakan diundur kepada hari Sabtu besok. Dan insya Allah dan Rasulnya masih memberikan kesempatan kepada kita sampai dengan hari Tarwiyah tanggal 13 Zulhijjah yang akan datang untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan saudara-saudara kita juga yang ada diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyisihkan rezekinya melaksanakan perintah Allah, fassalli li rabbika wanhar. Tegakkanlah salat, yaitu dimaksudkan salat Idul Adha, dan berkorbanlah. Mudah-mudahan korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwati iman, sidang Jumat rahimakumullah. Kedua ritual ibadah haji dan kurban yang tadi saya sampaikan itu adalah merupakan ritual yang dicontohkan terutama oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sebuah keluarga teladan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang telah berhasil membina kehidupan rumah tangganya, berjuang menghadapi berbagai badai ujian kehidupan, dan berjihad menghancurkan kekufuran, kemusyrikan yang melanda kehidupan umat manusia, serta kemudian membangun tatanan kehidupan umat manusia yang baru dengan kehidupan berdasarkan ajaran tauhid dan akidah Islamiyah yang kokoh dan kuat. Hadirin suatu iman, itulah keteguhan, ketabahan, dan ketulusan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang telah membuahkan prestasi keimanan yang super gemilang. Nabi Ibrahim alaihissalam telah berhasil membunuh syahwat terhadap materi duniawi, tidak sebagaimana kebanyakan manusia-manusia yang lainnya. Beliau lebih memilih mengorbankan harta, jiwa, raga, dan keluarganya demi meraih kecintaan yang lebih agung dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sangatlah tepat jika Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelar sebagai Khalilullah, kesayangan Allah, kekasih Allah. Hadirin kuat iman, digambarkan bagaimana di dalam Al-Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 161 dan 162 yang saya bacakan dalam mukadimah Jumat tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberi petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, pengorbananku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hadirin kuat iman, sidang Jumat rahimakumullah. Itulah
Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mewariskan kepada kita umat Islam agama yang benar, agama yang lurus, ajaran agama tauhid yang menjauhkan diri dari kemusyrikan, dari kemaksiatan. Dan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai manusia teladan yang telah mengimplementasikan dalam kehidupannya bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, pengorbananku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Hadirin kuat iman dan Jumat rahimakumullah. Maka di dalam kehidupan modern yang serba maju dewasa ini, kiranya masih sangat relevan kalau kita tengok jauh ke belakang sejarah kehidupan keluarga Nabi Ibrahim, khususnya pembinaan keluarga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama hubungan Nabi Ibrahim alaihissalam selaku seorang ayah dengan putranya yang sangat dicintainya, yaitu Ismail. Diterangkan di dalam Al-Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 100 sampai dengan 110, bagaimana hubungan ayah dan anak yang saling cinta mencintai, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail. Kedua-duanya beliau rela mengorbankan jiwa dan raganya demi meraih kecintaan yang agung dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa iman dan Jumat rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beristrikan Siti Sarah, beliau belum juga dikaruniai keturunan cukup lama. Oleh karena itu beliau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonannya juga diabadikan di dalam Al-Quran dan baru dikabulkan setelah beliau menikah dengan Siti Hajar. Doa beliau yang terkenal di dalam Al-Quran surat As-Saffat, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Maka kemudian Allah memberikan kabar gembira, fabasyarnahu bigulamin khalib, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Tapi kemudian setelah Ismail digambarkan dalam ayat itu menjelang dewasa, kemudian Nabi Ibrahim menerima mimpi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata kepada putranya, wahai anakku sayang, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba pikirkan bagaimana pendapatmu. Ini gambaran bagaimana demokrasinya lah kalau boleh dikatakan, seorang ayah yang tidak otoriter dalam membina anaknya untuk menjadi pelanjut perjuangan ayahnya menegakkan ajaran agama tauhid. Ketika ayahnya menerima wahyu mimpi bahwa ayahnya diperintah untuk menyembelih anaknya, terlebih dahulu diajak bicara anaknya itu, ya. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Dan kita perhatikan dalam ayat selanjutnya dialog antara ayah dan anak di dalam Al-Quran yang diabadikan ini. Ismail sebagai anak yang soleh, anak yang akan menjadi pelanjut perjuangan orang tuanya menegakkan ajaran agama tauhid. Beliau mengatakan, qala ya abatif'al ma tu'maru satajuduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kata Ismail, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ini subhanallah contoh kita, bagi kita untuk membina keluarga, terusnya terhadap anak-anak kita. Selanjutnya ayat yang berikutnya, falamma aslama watallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri, dia Ibrahim membaringkan anaknya Ismail
anak yang sangat dicintai itu, ya, di atas pelipisnya itu pisau sudah diletakkan untuk melaksanakan perintah Allah. Maka kemudian turun ayat berikutnya, wanadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika nadzil muhsinin, sungguh demikianlah kami memberi balasan, yaitu kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadzal lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Maka kemudian kata Allah, fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Atarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Kadzalika nadzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini sejarah, ya, kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, rela, ikhlas melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan putra sulungnya, putra kesayangannya yang bernama Ismail. Maka kalau kita perhatikan jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya, pada hari ini mulai, ya, mereka yang fanatik dengan sejarah ini, mereka naik ke bukit di Mina itu, ya, ternyata tempat yang bersejarah ini ketika Nabi Ismail diletakkan ingin disembelih itu oleh pemerintah Saudi, dibuatkan tugu di pegunungan di Mina itu dekat dengan Jamarot. Mereka naik membawa kambingnya ke atas dan mereka lakukan penyembelihan itu persis sebagaimana sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, jamaah Indonesia nggak ada yang berani untuk naik ke atas itu. Ya. Hadirin kuati iman, sidang Jumat rahimakumullah. Jadi dari sejarah kurban ini membuktikan bahwa manusia teladan yang paling tinggi tauhid dan kecintaannya kepada Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau rela, beliau ikhlas, siap mengorbankan apa yang paling dicintainya di muka bumi ini, yaitu putra sulungnya sendiri, demi untuk meraih kecintaan yang lebih agung dari Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sangat tepat jika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar sebagai Khalilullah, yaitu kekasih Allah, kesayangan Allah. Peristiwa itulah yang menjadi dasar disyariatkannya kurban yang kita lakukan pada setiap Idul Adha dan hadiyu, penyembelihan hadiyu pada hari nahar yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji. Hadirin hadirat iman, berani berkurban dengan menyembelih segala sifat angkara murka, rakus terhadap harta kekayaan, rakus terhadap jabatan, tamak, iri, dengki, dan dendam kesumat di antar sesama manusia yang muncul dari tabiat kehewanan atau kebinatangan. Maka dalam kehidupan masyarakat yang materialistis, individualistis, dan hedonistis, itu telah menumbuh suburkan di tengah-tengah masyarakat kita sifat-sifat angkara murka seperti rakus, tamak, iri, dengki, dan dendam kesumat, sehingga tumbuh dengan subur kejahatan-kejahatan, pembunuhan-pembunuhan, korupsi yang merajalela, sehingga semakin terjal akhirnya jarak antara si kaya dan si miskin. Yang pertama kita perhatikan, ya, karena ketamakan, rakus terhadap kehidupan duniawi, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel laknatullah, ya, yang dalam waktu kurang lebih 2 tahun ini mereka telah membantai saudara-saudara kita Muslim Gaza, Palestina,
kurang lebih sebanyak 54.600 saudara-saudara kita warga Gaza Palestina ya, sudah syahid, kebanyakan anak-anak dan kaum perempuan. Ini karena nafsu angkara murka seorang Perdana Menteri Israel, yaitu Netanyahu, dan tentara-tentara Yahudi Zionis Israel. Sampai dengan detik ini mereka terus masih membombardir rakyat Palestina yang sudah tidak berdaya. Mereka sudah tinggal di penampungan-penampungan, pengungsian-pengungsian. Mereka dalam keadaan kelaparan. Mereka dalam keadaan kedinginan. Itu kejahatan, kebiadaban Zionis Israel, laknatullah ya. Tapi bagaimana kita perhatikan warga Gaza Palestina ya, walaupun mereka sudah tidak berdaya, karena gencatan senjata pun tetap ya dilanggar oleh Zionis Israel, laknatullah itu ya. Bahkan sampai dunia internasional senyap, apalagi negara Islam pun sunyi menyaksikan pembunuhan massal yang dilakukan terhadap saudara-saudara kita di Palestina Gaza. Hanya mengirim bantuan-bantuan, dan bantuan-bantuan makanan, obat-obatan itu pun masih tidak bisa dapat lancar masuk kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya, di Gaza Palestina. Dan bahkan tempat pembagian bahan-bahan bantuan itu pun masih juga dibombardir oleh Zionis Israel, laknatullah itu ya. Akhirnya kita pun sudah mendengar fatwa yang telah dikeluarkan oleh International Union of Muslim sekeluar, atau IUMS, atau Persatuan Ulama Dunia, tentang panggilan jihad lawan Israel, yang mewajibkan seluruh umat Islam di dunia untuk berjuang membantu kaum muslim Palestina melawan genosida yang dilakukan oleh penjajah Israel terkutuk. Bahkan Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, telah memutuskan bahwa Israel telah dinyatakan sebagai negara ilegal. Diputuskan juga bahwa Israel tidak boleh diakui lagi sebagai negara yang berdaulat. Hadirin waktu iman sedang Jumat rahimakumullah, kita perhatikan saudara kita di Gaza. Mereka telah mengorbankan jiwa, raga, harta mereka, bahkan nyawa sekalipun ya, demi mempertahankan tanah airnya, demi mempertahankan bumi para rasul, demi mempertahankan Masjidil Aqsa, tempat suci ya. Mereka rela mengorbankan harta, jiwa, dan raganya serta nyawanya ya, demi mempertahankan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka semata hanya mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-21, ya qaumid khulul ardal muqaddasata lati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh-musuhmu. Nanti kamu akan menjadi orang yang rugi. Ini janji Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang Palestina. Kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita Palestina di Gaza ya, mereka diberikan kekuatan bertahan dengan segala apa dayanya. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Yahudi Zionis Israel dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya, sesuai dengan kebiadaban mereka terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini kejahatan dari nafsu angkara murka terhadap duniawi, harta kekayaan dan kedudukan yang dilakukan salah satu contohnya oleh orang-orang Zionis Israel ini. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita dan Allah mengabulkan
doa kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin kuat iman sedang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, dalam kehidupan masyarakat yang materialistis, individualistis dan hedonistis juga telah menumbuh suburkan di tengah-tengah masyarakat sifat-sifat angkara murka, rakus, tamak terhadap harta kekayaan yang berlimpah, sehingga telah menimbulkan praktek-praktek korupsi yang sangat-sangat merajalela seperti yang terjadi di tanah air kita. Ya. Coba kita perhatikan berapa banyak uang negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Korupsi timah 300 triliun, mafia minyak di Pertamina 1.000 triliun yang baru terbongkar. Sawit, korupsi sawit 850 triliun. Kemarin baru juga kredit PT Sritek yang disalahgunakan, ya, sekitar 850 miliar. Kemudian yang kita juga baru mendengar Jaksa Agung telah membongkar, yang sedang diselidiki adalah pengadaan laptop di Kemendikbud dan Ristek 9,9 triliun. Bayangkan. Mafia peradilan yang sudah diadili, ya. Bayangkan di rumah pejabat Mahkamah Agung ditemukan, ya, uang hampir 1 triliun dan emas batangan berapa kilo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejahatan karena nafsu angkara murka, ya, terhadap harta kekayaan sehingga menghalalkan segala cara. Akhirnya akibat perbuatan-perbuatan korupsi yang merajalela itu telah merugikan keuangan negara yang sangat besar, sehingga pemerintahan kita dewasa ini harus menanggung beban hutang yang sangat besar. Ya, berdasarkan data statistik, utang luar negeri Indonesia pada triwulan ke-1 2025 tercatat 430,4 miliar US dollar atau sekitar 7.000,15 triliun. Kemudian defisit anggaran pendapatan belanja dan negara Indonesia tahun 2025 ini ditargetkan defisit sebesar 616,2 triliun. Keadaan ekonomi kita juga sedang tidak baik-baik saja. Nilai tukar rupiah semakin melemah, bahkan sempat mencapai 17.000 dan bahkan berdasarkan analis keuangan, ya, tidak mustahil mungkin akan mencapai sampai 20.000. Indeks harga saham gabungan juga sempat merosot, ya, turun tajam. Sehingga apa? Pemerintah tidak punya uang. Akhirnya dinaikkanlah pajak, ya. Dan investasi pun tidak mau masuk. Akhirnya terjadilah PHK besar-besaran terhadap saudara-saudara kita. Banyak saudara-saudara, puluhan ribu yang kehilangan pekerjaan. Ya. Dan dampak terakhirnya adalah daya beli masyarakat yang sangat lemah. Ya. Dan yang sering kita dengar, pemerintah akhirnya melakukan efisiensi di dalam segala bidang karena tidak mempunyai dana. Ya. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Rasulullah SAW berkaitan sifat tamak, sifat rakus terhadap harta, kekayaan. Beliau bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Ka'ab bin Malik, Mazibani ja'i'ani usila fi ghanami bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. Ya. Rasul bersabda, 2 serigala yang lapar yang dilepas di tengah-tengah kumpulan kambing itu tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agama. Hadis riwayat Bukhari dari Ka'ab bin Malik. Hadirin kuat iman, selanjutnya
kehidupan masyarakat yang modern, yang materialistis, individualistis, dan hedonistis juga telah menumbuh suburkan manusia-manusia yang rakus dengan kekuasaan dan jabatan. Berbagai cara dan upaya telah dilakukan untuk melenggangkan kekuasaan dan jabatan, walaupun harus melanggar undang-undang dan konstitusi yang telah disepakati, sehingga telah menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di tengah-tengah masyarakat dengan timbulnya demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau kita perhatikan kembali kepada Nabi Ibrahim sebagai pemimpin umat manusia, beliau telah berhasil membimbing dan mendidik istri-istrinya dan anak-anaknya serta keturunannya, bukan dengan harta yang berlimpah, bukan dengan kekuasaan dan jabatan yang tinggi, bukan dengan kedudukan, ya, tapi yaitu diajak istri dan anak untuk berjuang bersama-sama melaksanakan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala secara total, seluruh jiwa, raga, harta dan keluarganya. Mereka rela, ya, kurbankan demi tegaknya ajaran agama tauhid dan akidah Islam dengan menghancurkan, ya, nafsu duniawi yang ada di dalam dirinya, ya, nafsu angkara murka yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya, sebagai kesayangannya, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 125, wa takhazallahu Ibrahim khalilan, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya, menjadi kekasih Allah. Selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Qala inni ja'iluka linnasi imaman. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Qala wa min zuriyati, kata Nabi Ibrahim. Kemudian Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Maka kemudian dijawab oleh Allah, qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Allah Maha benar, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah telah melahirkan pemimpin-pemimpin, yaitu dari anak-anak dan cucu-cucunya, yaitu dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sampai dengan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar juga telah menurunkan sebagai pemimpin-pemimpin umat, yaitu dari Nabi Ismail alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi diingatkan oleh Allah, qala la yanalu ahdiz zalimin. Ya. Janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Ini barangkali hadirin umat iman, kebetulan hari Jumat ini jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi materi yang saya sampaikan adalah bertepatan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Mudah-mudahan akan dapat menjadi ibroh bagi kita, banyak hikmah dalam rangka membina kehidupan keluarga, membina istri dan anak-anak di rumah. Dan akhirnya kita tutup dengan doa, Allahumma ya Allah ya Rabb kami, ampuni ya Allah dosa-dosa dan segala kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Tolong ibu kami ya Allah, ibu kami yang telah melahirkan kami dengan bersimbah darah, dengan susah payah antara hidup dan mati. Tempatkan ya Allah ibu kami di surga-Mu yang mulia. Ya Allah, tolong ayah kami ya Allah. Ya Allah kami, ayah kami yang telah menafkahi kami dengan bersimbah peluh tanpa pernah mengeluh. Tempatkan ya Allah ayah kami di surga-Mu yang mulia ya. Dan tolong kami ya Allah, jadikan kami sebagai istri kami dan anak-anak keturunan kami menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang soleh, yang solehah. Dan kumpulkan kami ya Allah kelak dengan ayah ibu kami di surga-Mu yang mulia.
Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Walhamdulillah. Allahu Akbar.